Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani. Saya mahasiswa Unisma PJKR reguler C angkatan 2017. Kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi kependidikan, saya akan membahas tentang multiperan seorang guru pendidikan jasmani. Ya, dan jangan lupa kita masih menghadapi masa pandemi, jadi jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu sehingga kegiatan kita cepat beralih seperti biasanya. Sebelum kita membahas tentang multiperan seorang guru pendidikan jasmani, kita kenali dulu tentang apa itu profesi kependidikan. Ya, banyak sekali profesi di dunia ini, tapi salah satunya yang sedang kita geluti adalah profesi kependidikan atau bisa dibilang dengan guru. Apa itu profesi kependidikan? Nah, di sini kita akan bahas. Profesi kependidikan adalah satu kegiatan atau pekerjaan sesuai keahliannya yang diberikan atau diajarkan kepada peserta didik agar bisa berperan aktif dalam hidupnya sekarang dan masa yang akan datang. Jadi ini poin yang paling penting ya, agar bisa berperan aktif pada masa sekarang dan mempersiapkan para peserta didik untuk ke masa yang akan datang. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu profesi kependidikan, sekarang kita lebih mengkhususkan ke guru pendidikan jasmani. Ya, guru pendidikan jasmani apa itu? Guru pendidikan jasmani adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan serta kompetensi ataupun kewenangan untuk mengajarkan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, jadi banyak sekali guru di dalam satu sekolah. Tapi kalau untuk yang menjurus untuk mengajarkan ke olahraga ataupun kesehatan, guru pendidikan jasmani lah yang lebih berperan. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau bisa disingkat juga dengan PJOK memiliki peran dan kontribusi dalam menanamkan nilai-nilai kesehatan melalui pendidikan. Salah satu usaha dalam mencapai kesehatan adanya peran guru untuk memberikan pendidikan kesehatan pada siswanya. Jadi dalam suatu sekolah, peran seorang guru pendidikan jasmani sangat dibutuhkan karena dalam pelajaran PJOK, pendidikan jasmani, terdapat tentang menjaga kesehatan para siswanya. Jadi pelajaran ini selain melakukan gerak tubuh, tapi juga ada materi-materi tentang kesehatan. Guru bisa dikatakan sebagai garda terdepan dalam mencetak generasi masa depan yang lebih baik, yang lebih siap untuk menghadapi segala era globalisasi di masa yang akan datang. Namun, pada kenyataannya, pemenuhan semua kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan dalam upaya meningkatkan profesionalisme, masih menjadi suatu impian karena pendapatan mereka. Tidak bisa dipungkiri, pendapatan guru di negara Indonesia masih dibilang di bawah standar, terutama di daerah-daerah pelosok. Sebagai seorang guru pendidikan jasmani, belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya karena kebutuhan hidup seorang guru pendidikan jasmani tidak hanya semata-mata di sandang, pangan, dan papan. Padahal harusnya mereka juga butuh untuk menambah wawasan dan pengetahuan agar mampu mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya yang terus berkembang di era globalisasi ini. Tapi apabila pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan saja sudah ngepas, bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan untuk profesionalisme mereka ke depannya? Karena tidak cuma cukup dengan belajar, tapi juga butuh dukungan dan peran dari pemerintah, seperti melakukan bimbingan dan yang lain-lain. Setelah tadi kita bahas tentang guru pendidikan jasmani beserta dengan segala kebutuhannya, maka bisa dikatakan seorang guru pendidikan jasmani bisa menjadi multiperan yang lain. Jadi tidak hanya sekedar mengajar di sekolah untuk pelajaran pendidikan jasmani saja. Tapi salah satunya di sini saya akan membahas terutama untuk kaum perempuan seperti saya, guru pendidikan jasmani perempuan. Kita bisa menjadi seorang instruktur senam ataupun aerobik. Ya, karena dalam pendidikan jasmani juga ada pelajaran di mana kita tentang senam irama, dan biasanya tidak dapat dipungkiri juga kalau untuk ibu-ibu tingkat PK
PKK, kelurahan, RT, dan RW, mereka menyukai senam ataupun aerobik di daerahnya. Jadi, seorang guru penjas bisa melakukan multiperan ke sana untuk menambah pendapatan seorang guru. Di sini saya akan membahas langsung dua tentang senam irama dan aerobik. Perlu diketahui, senam irama dan aerobik itu berbeda. Senam irama disebut juga dengan senam ritmik, adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Dan senam ritmik dapat dilakukan dengan alat ataupun tanpa alat. Tapi biasanya kalau senam irama di sekolah anak-anak bisa melakukannya, karena pada usia ini bisa mulai dari anak-anak sampai pun dengan lansia. Karena senam irama pada perkembangan zamannya sudah mengalami banyak sekali ya modifikasi-modifikasi yang tidak membuat bosan, jadi menyenangkan. Sedangkan aerobik, kalau aerobik adalah suatu bentuk latihan fisik yang menggabungkan latihan aerobik ritmis dengan peregangan dan rutinitas latihan kekuatan dengan tujuan meningkatkan semua elemen kebugaran. Jadi kalau aerobik biasanya lebih cenderung dilakukan untuk mereka yang usianya sudah lebih dewasa, dan biasanya lebih difokuskan ke bagian pembentukan tubuh ya, pembentukan bagian tubuh. Biasanya ibu-ibu nih ayo paling suka di aerobik. Jadi seorang guru penjas bisa multiperan ke sana karena tidak ada masalah. Pada dasarnya baik senam irama ataupun aerobik itu keduanya hampir sama, hanya berbeda di beberapa stepnya saja, dan juga berbeda di tujuannya saja. Tapi pada dasarnya kedua baik senam irama ataupun aerobik hampir sama lah. Setelah kita bisa menjadi seorang instruktur, baik itu untuk ekskul di sekolah ataupun baik itu sampai tingkat di RT, RW ataupun mungkin ada Car Free Day atau bagaimana. Jadi peran seorang instruktur itu sangat penting. Di sini kita akan membahasnya. Pertama, salah satu peran seorang instruktur adalah memandu di semua sesi agar mempunyai gerakan yang benar dan tepat untuk tujuan tertentu. Jadi tidak semua orang bisa menjadi instruktur senam ataupun instruktur aerobik. Tapi kalau guru pendidikan jasmani lebih berpeluang ke arah sana ya, karena biasa harus ada gerakan-gerakan yang kreatif agar tepat, benar, dan tidak monoton agar tidak pada bosan siswanya. Peran seorang instruktur yang kedua, instruktur yang berkompeten akan bisa mencetak atlet-atlet yang handal dan bisa berprestasi. Sekarang banyak sekali lomba-lomba senam ataupun lomba-lomba aerobik, baik itu di tingkat kelurahan ataupun tingkat kota. Kalau kita seorang guru penjas bermulti peran ke arah sana, kita tekuni, kita dalami, akhirnya kita bisa mencetak atlet-atlet yang berprestasi ke depannya, dan itu bisa meningkatkan pendapatan kita juga sebagai seorang guru. Jadi tidak hanya guru penjas, tapi juga menambah pundi-pundi pendapatan kita agar ke depannya kehidupan kita bisa jauh lebih layak lagi. Tapi tidak dapat dipungkiri juga, untuk karena kita mempunyai tugas membantu untuk meningkatkan kesempurnaan atlet, maka otomatis kita harus menjadi contoh yang baik bagi atlet kita. Jadi gak boleh sembarangan lagi dalam bertindak, berucap, ataupun berbuat. Cukup sekian untuk pembahasan multiperan seorang guru penjas. Guru penjas adalah ataupun guru-guru yang lain bisa dikatakan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Bagaimanapun juga kita harus melakukan pekerjaan kita dengan ikhlas karena keberkahan datangnya dari Allah. Ya, kalau kita selalu mengukur segala sesuatu dengan materi, itu akan sangat sulit dijalankan. Kita berusaha saja, lakukan yang terbaik dengan penuh ikhlas. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan menjadi keberkahan untuk orang lain, sehingga akhirnya keberkahan tersebut kembali kepada diri kita sendiri. Dan itulah, sebagai seorang guru pendidikan jasmani tidak hanya stuck di sekolah saja. Salah satunya tadi saya sudah membahas tentang menjadi seorang instruktur senam, baik itu di daerahnya ataupun di kota. Bahkan kalau kita sudah menciptakan atlet, kita bisa sampai ke tingkat nasional. Jadi tetap semangat, jangan pantang menyerah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun materi yang kurang berkenan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.